Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotaan pertama Hana Fiansah, yang kedua Nur Halimah, yang ketiga Khairul Abdi, yang keempat Khairul Abdi, dan yang kelima Firhan Alvin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang user experience design. Yang pertama itu pengertian user experience design ialah bidang yang mempelajari cara mendesain pengalaman yang lebih baik bagi user dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan user dan meningkatkan interaksi user dan produk. User experience design bertujuan untuk menciptakan produk yang mudah digunakan, menarik, dan efektif bagi pengguna, sehingga mereka dapat dengan nyaman berinteraksi dengan produk tersebut tanpa hambatan dan kebingungan. Dua faktor utama pembentuk user experience design atau UXD. Sebenarnya ada beberapa faktor pembentuk, cuman dalam video ini saya akan membahas 3 diantaranya yang paling penting. Yang pertama yakni ada useful atau berguna. Useful ini memiliki arti bahwa produk tersebut memiliki fungsi dan kegunaan bagi user. Seperti halnya pada gambar yang telah ditampilkan, gambar tersebut menunjukkan perbandingan kegunaan dari produk yang sama. Kursi pertama tidak memiliki kegunaan karena tidak memiliki ruang untuk kaki di depannya. Sedangkan kursi di belakangnya dia memiliki kegunaan dan dapat digunakan oleh user. Walaupun kedua kursi tersebut memiliki bentuk proporsional yang sama dengan kursi yang di belakangnya, kursi tersebut tidak useful karena tidak dapat memberikan kegunaan utamanya yakni sebagai tempat duduk. Selanjutnya yakni ada usable atau dapat digunakan. Maksudnya itu, user dapat menggunakan suatu produk sehingga kegunaan dari produk tersebut dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan. Seperti halnya pada gambar di atas, gambar pertama menunjukkan alat penyiram tanaman yang didesain tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai penyiram tanaman. Dan gambar yang kedua itu menunjukkan gambar sepatu butik yang bagian depannya itu tidak terlindungi, sehingga tidak dapat memenuhi kegunaan utama dari produk tersebut sebagai pelindung kaki. Contoh tersebut menunjukkan ketika suatu produk tidak memenuhi faktor usable, maka tidak dapat digunakan dan tidak memiliki kegunaan. Dan jika diedarkan di pasaran atau di pasar diedarkan, maka akan kalah saing dengan produk serupa yang memiliki faktor usable yang lebih baik. Selanjutnya ada desirable, yakni faktor yang ini memiliki makna bahwa suatu produk harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memunculkan rasa penasaran user, agar dia itu kayak ingin memiliki produk tersebut. Seperti halnya pada jajanan-jajanan yang ada di Indomaret, dia itu mesti kan dalam kemasannya itu ditampilkan dengan semenarik mungkin oleh pembuat produk tersebut, sehingga kita tuh penasaran kayak gimana ini rasanya kayak gitu kan. Tapi masih di Indonesia itu masih banyak ditemukan fungsi desirable ini yang tidak sesuai dengan produk yang mereka jual gitu. Seperti kayak ya itu tadi, jajanan itu tadi kayak kemasannya menarik, kayak kita tuh jadi penasaran gitu loh. Jadi pas kita beli, pas kita lihat ternyata jauh berbeda dengan apa yang kita lihat di kemasan gitu. Rasanya juga kayak udah familiar gitu, ternyata kayak cuman ganti packaging atau ganti bentuk gitu. 3. Proses User Experience Design atau UXD. Untuk dapat menghadirkan UX yang baik, diperlukan proses-proses UX Design. Terdapat 6 proses dalam UX Design, yakni yang pertama understand. Sebelum memulai suatu project UX Design, sebaiknya mendalami hal-hal mendasar terlebih dahulu.
Hal ini berarti harus memahami dua elemen yang penting terkait produk, yakni user dari produk dan brand produk. Memahami user dari produk berarti juga pemahaman akan masalah yang dihadapi oleh user disertai dengan solusi dari masalah tersebut. Yang kedua, research. Setelah mengetahui keinginan dari user dan memastikan hal tersebut sejalan dengan core bisnis, dapat dilakukan riset untuk merancang UX. Banyak variasi kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap riset ini, diantaranya adalah yang pertama, interview. Interview one-to-one dapat dilakukan oleh perancang ide dengan satu target audiens. Yang kedua, user atau focus group. User atau focus group dapat dilakukan oleh perancang ide dengan beberapa target user yang mendiskusikan mengenai masalah yang dihadapi mereka terkait penggunaan produk serupa atau serupa dengan produk ide solusi. Yang ketiga, survei. Survei dapat dilakukan dengan menyebar kuesioner pada target user. Yang keempat, usability testing. Usability testing ini dapat dilakukan ketika prototipe dari produk sudah ada dan sudah jadi. Analisis, yaitu pada tahap ini perancang ide akan melakukan analisa dan sebuah informasi yang sudah didapatkan pada dua tahap sebelumnya dan menyaring informasi-informasi yang dianggap paling berguna. Terdapat dua cara atau menganalisa hasil riset sebelumnya, yakni yang pertama itu adalah user personas, yang kedua itu user journey maps. Lanjut, yang keempat yaitu desain. Pada tahap ini perancang ide sudah akan membuat desain prototipe sebelum diwujudnyatakan. Perancang ide dapat membuat markup, wireframe dan prototipe. Di saat yang sama dilakukan perancangan desain tata letak, warna, font dan lainnya. Berikut adalah penjelasan mengenai mockup, wireframe dan prototipe. Yang pertama itu adalah mockup, yang kedua adalah wireframe, yang ketiga adalah prototype. Di sini saya akan menjelaskan mengenai launching atau implement. Setelah proses desain sudah dimantapkan dan produk siap diluncurkan ke khalayak luas, produk dapat diluncurkan. Peluncuran ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni beta produk dan live produk. Lanjut ada evaluasi atau analysis again. Tahap yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan penganalisaan ulang. Proses evaluasi tentu dibutuhkan ketika mengimplementasikan suatu produk agar produk yang sudah diluncurkan dapat diperbarui secara berkala dan menjadi semakin baik. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya beri pantun. Otot kawat tulang besi, dikira cupu ternyata suhu. Cukup sekian presentasi kami. Kami ucapkan matur thank you.